Iya. Kalau sekarang ini saya lebih fresh Bang Edis karena saya pakai bebas ya. Kalau kemarin memang saya agak berhati-hati gitu ya. Baik, Bang baik. Edis tadi itu ini ya, saya dengarkan temanya ikut Yesus sama dengan surga, ikut Muhammad sama dengan neraka gitu ya. Betul, betul. Ya, eh, ya itu memang betul Bang Edis. Betul. Ya, tapi gini Bang Edis, tadi Ya, nah. ya betul itu betul. Betulnya begini Bang Edis ya. Tadi ditunjukkan ayat apa deh surah Al-Maidah 71 ya. Maryam. Ya Bang Edis. Surat Maryam ayat Oh, Maryam. 71. Oh ya Maryam 71 ya. Ya. Itu Bang Edis coba dibaca yang 70 Bang Edis sebelumnya. Baik, kita bacakan sebelum dan sesudahnya ya, supaya kita tidak kehilangan Ya. Itu konteks ada dari ayat itu kan ya, itu gabungan Bang Edis, enggak hanya di 71 itu. Betul. 70 Saya gabungan. setuju. Saya setuju dengan Anda. Kalau kita membaca sesuatu itu harus kita baca sebelum dan sesudahnya. Baik, Oke, sip. kita mulai dari ayat, jangan mulai 71, kita mulai dari ayat yang ke 69 bahkan ya. Oke. Bahkan 68 ya. 68 kita mulai. Ya, enggak apa-apa. Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama Saitan, dan akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. 69. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Kemudian 70. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. 71. Dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. Kemudian ayat 73. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami tentang mereka, niscaya orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya. Jadi ayat itu berbicara mengenai orang-orang akan masuk ke dalam neraka, termasuk orang-orang Islam. Makanya saya bilang ikut Muhammad pasti masuk neraka. Oke, saya dikasih waktu untuk menanggapi itu. Silakan Bang. Begini Bang, itu tadi di ayat ke-70 itu asal mulanya itu kan dari golongan-golongan orang yang belum beriman. Golongan apapun kan, golongan apapun kan. Kemudian untuk masuk ke orang menjadi beriman atau menghadap atau datang ke Tuhan itu kan harus dengan yang suci. Di dalam ayat juga dikatakan tidak bisa menyentuh Al-Quran Qadim kecuali jiwa-jiwa yang disucikan. Itu artinya orang yang tidak suci itu tidak akan bisa mendownload Al-Quran yang Qadim itu tidak bisa, termasuk dekat dengan Tuhannya itu tidak bisa. Karena Bang, sebelumnya orang itu banyak dosa. Ketika menemukan manusia yang sebagai penunjuk jalan, akhirnya itu pasti dimasukkan ke neraka dulu. Ya, neraka Bang, dipahami. Neraka, surga itu bukan sebuah tempat, Abangku. Ya, neraka surga itu adalah rasa, itu dimensional. Yang digodok atau yang digembleng atau yang disiksa itu bukan badannya seperti ini, bukan rohnya, bukan. Itu bukan neraka itu saat ini juga, bukan menunggu nanti, bukan. Saat ini juga. Nah, jadi neraka itu adalah rasa, itu jiwanya yang digembleng atau yang disiksa itu jiwanya. Itu Bang, Baik. karena kita untuk bergabung dengan yang maha suci, kita Saya harus tanggapi suci. ya. Itu. Baik, saya tanggapi. Oke, ya. Itu kalau kita bicara iman kayak begitu, Pak Susilo.
Tapi di sini kita tidak berbicara iman. Coba, neraka itu bahasa apa sih? Nek bahasanya kok saya nggak tahu ya. Mungkin ya bahasa ini ya Indonesia juga itu kan. Iya, Apa itu? tapi Bahasa asal bangsa saya nggak tahu nak. baik. Asal usul kata neraka itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ini istilah-istilah ini adalah istilah-istilah dalam agama Hindu. Oke, kita kembali ke bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya apa sih kata neraka ini di dalam Al-Qur'an? Ya. Apa coba? Neraka itu sebuah ini Bukan, Bang, bahasa istilahnya aslinya apa? Bahasa asli neraka dalam Al-Qur'an. siksaan. Kalau nggak tahu saya ya, itu siksaan Bang itu. Ya, bagaimana Anda menjelaskan neraka itu adalah gini? Bagaimana Anda mengatakan neraka itu adalah bukan tempat, tetapi keadaan yang sudah ada di dunia ini? Itu kan Anda sedang berhalusinasi, Pak Susilo. Neraka itu di dalam bahasa Al-Qur'an. Sebentar, biar saya selesaikan. Di dalam Al-Qur'an, kata neraka itu merupakan terjemahan dari bahasa Arab Jahannam. Nah, kata Jahannam ini bukan bahasa Arab. Kata Jahannam itu berasal dari terminologi kitab-kitab sebelumnya. Nih ya, Betul. kita kasih nih, asal usul kata Jahannam. Nih. Ya. Kalau kita mau meneliti sebuah tuh pengertian, itu kita harus cari dulu pengertian kata itu dulu. Ya. Biar kita tahu Jahannam itu asal usulnya dari mana. Ini dari kitab-kitab sebelumnya, dari nyolong dari kitab-kitab sebelumnya. Jangan bikin definisi sendiri. Nih, saya tunjukkan. Kita jangan bicara dogma di sini. Kita bicara mengenai kajian-kajian ilmiah, bukan kajian-kajian dogma. Nih, perhatikan. Dari mana asal usul kata Jahannam dalam agama Islam? Jahannam bahasa Arab adalah neraka, tempat penyiksaan dan seterusnya nih. Ini halusinasinya orang Islam nih. Dia punya 7 pintu, 7 tingkat. Ini sudah dimodifikasi sama orang Islam. Nah, dari mana asal usulnya? Asal usul kata ini. Perhatikan. Ya. Perhatikan ya, kata Jahannam ini asal usulnya dari mana? Kita lihat. Oke. Ya, kita lihat ya. Dari mana asal usul kata Jahannam? Sebentar ya. Nih, kita ketik kata Gehenna ini ya. Ya. Perhatikan. Gehenna atau Gehinom, ya, literasinya itu lembah Hinom, adalah sebuah lembah yang terdapat di tepi barat Yerusalem yang awalnya digunakan sebagai tempat pengorbanan anak-anak. Untuk mencegahnya terulang kembali, tempat ini kemudian diubah menjadi tempat pembuangan dan pembakaran sampah. Nama ini kemudian dijadikan sebagai nama neraka dalam agama Yahudi dan Kristen. Ya? Yang kemungkinan terinspirasi dari konsep-konsep surga neraka milik Zoroastrianisme di Israel yang dikuasai oleh Persia abad ke-6. Nah, Islam sebagai ini klaim-klaimnya ya, sebagai penutup agama Samawi, ikut menggunakan nama ini sebagai salah satu nerakanya, yakni Jahannam. Jadi identik ini, Jahannam, Gehenna, Gehinom. Ya. Ini sebenarnya ngambil dari sini, Bang. Nih, tempatnya ada di sini. Mana 7 pintunya dari mana? Ini lembah Hinom, jelas ini lembah milik keluarga Hinom, digunakan sebagai tempat pembakaran. Kok jadi tempat 7 lapis lah ini? Tempat bukan fisik gimana? Oke, Bang. Nah, kalau kita Mudah- mendengar penjelasan sedikit, kalau kita mendengar penjelasan Muhammad tentang neraka,
Di dalam hadis-hadis Muhammad tuh menjelaskan tentang neraka, itu tempat di mana di situ hukumannya yang paling berat itu adalah seperti seseorang yang menginjak bara api. Dikatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan hukuman yang paling ringan di neraka?" Seperti orang yang bersandalkan bara api, otak mereka akan mendidih. Dikatakan api neraka itu panasnya 70 kali lipat dari api yang ada di dunia. Bahkan panasnya itu kalau surga kan jaraknya sekian meter gitu. Entah Muhammad nih kayak tukang ngukur jalan itu gimana. Kemudian neraka itu panasnya nanti akan bisa dirasakan dari sekian ratus meter katanya. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana Anda katakan itu bukan tempat, sementara Muhammad mendeskripsikan itu sebagai tempat, Pak Susilo? Silakan. Oke, udah saya jawab. Silakan. Nah, jadi begini Bang, tadi disampaikan bahwa dari jahanam ya, dari kata jahanam itu diambil dari nama tempat pembakaran itu ya. Tempat pembakaran, bakar artinya itu api Bang. Jadi itu rasanya panas, rasa yang panas itu bukan berarti itu sebuah tempat, tidak. Itu artinya bahwa di neraka itu rasanya panas, seperti itu Bang ya. Itu satu. Kemudian itu diambil dari agama Kristen gitu ya. Memang Bang, kitab ini, Al-Qur'an ini kitab lah ya. Kita katakan kitab saja. Kitab itu bukan diganti Bang bunyinya. Kitab itu disempurnakan. Artinya itu bahan yang satu itu disempurnakan. Begini, mohon maaf sekali ya Pak Susilo. Begini Pak Susilo, mohon maaf sekali. Kita ini bukan bicara dogma. Kita nggak berbicara, kalau dogma, Islam dengan dogmanya, Kristen dengan dogmanya. Kita meneliti secara ilmiah. Kita kaji ini dengan sudut pandang yang ilmiah. Netral, kita nggak bahas agama di sini, nggak bahas iman. Tadi kan sudah saya bilang istilah jahanam itu bukan bahasa Arab. Saya kasih contoh. Pernah dengar kalkulator? Ya. Kalkulator pernah dengar nggak? Nah, bahasa apa kalkulator itu? mungkin Sanskerta mungkin ya. Sanskerta sih kalkulator kok Sanskerta. Aduh. Berang saya nggak paham Bang. Kita yuk. Iya, oke, ya baiklah, ini kita didik dulu mereka ini teman-teman. Begini ya. Baik. Ya kalau orang untuk berperang, kalau untuk mendidik susah ini. Biasanya berperang, nembak orang bisa ini. Baik, dengar. Begini Pak Susilo. Bicara agama Bang, jangan yang iya, baik. Begini Pak Susilo. Saya kasih tahu. Kalau kita mengambil atau mengadopsi bahasa orang lain, maka kita harus mendefinisikan bahasa itu sesuai dari mana bahasa itu berasal. Saya kasih contoh, bahasa-bahasa adopsi yang ada di Indonesia. HP. Ya. HP itu bukan bahasa Indonesia asli. HP itu kependekan dari handphone. Hand itu tangan. Phone itu HP itu phone ya. Handphone. Kemudian TV, televisi. Kemudian kalkulator. Itu bahasa-bahasa yang kita serap dari bahasa asing. Jadi bahasa Indonesia. Tapi bolehkah kita mendefinisikan kosakata yang kita pinjam itu semau perut kita? Nggak boleh. Karena bahasa itu bukan bahasa kita. Contoh, kalkulator. Kalkulator kita ambil dari bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya menghitung itu calculate, menghitung, mengkalkulasi. Alat untuk menghitung namanya kalkulator, makanya jadi kalkulator. Nggak boleh kalkulator kita definisikan sebagai panci. Nah begitu juga kata jahanam. Di dalam Al-Quran ditemukan kosakata ini. Huruf ja, ha, mim. Jahanam. Nah, kata jahanam ini jaha nun mim ya, jahanam. Kemudian kadang-kadang nunnya hilang jadi jahamim.
hilang satu hurufnya. Itu kesalahan-kesalahan tulis dalam Al-Quran. Saya sudah pernah nulis buku tentang itu. Ya, nah di sini yang menjadi titik berat kita begini. Kalau ada kosakata yang diambil dari bahasa non-Arab, maka orang-orang Arab harus mendefinisikan itu sesuai dari mana kosakata itu berasal. Ya. Terus lanjut, jangan terlalu panjang, Bang. Nah, sekarang saya tanya. Baik, sekarang saya tanya kepada Anda. Di dalam Al-Quran ada kosakata jahanam. Dari mana kosakata itu berasal? Makanya tadi Bang, ini mohon maaf jangan dipotong dulu ya. Ini saya pahamkan dari asal usulnya dulu. Biar jangan dipotong dulu, oke? Itu tadi bahwa Al-Quran itu kan menyempurnakan dari kitab sebelumnya. Kitab Injil itu menyempurnakan, memperbaiki kitab sebelumnya. Maka bunyinya itu disempurnakan, tidak diganti. Berarti barangnya itu sama, tapi disempurnakan, perbaiki, sempurnakan. Makanya Bang, apa ada di Injil yang ditambahi sesuai dengan perkembangan zaman. Seorang Adam, Idris, Nuh, Nabi Musa, Isa. Setelah itu ada lagi, itu ada 6 apa di antara. Kemudian Nabi Muhammad. Ini kayaknya. Malah dia bahas dogma lagi. Yang ditanya asal usul kosakata